Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Safaris Imunologi Channel ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai imunologi dasar ya. Ya, kali ini kita akan membahas efek kegagalan sistem imun ya. Kalau kemarin kita membahas tentang fungsi imun ya. Fungsi sistem imun itu apa? Gitu. Kita bahas kemarin. Nah, sekarang kalau fungsinya itu gagal bagaimana? Ya. Gagal ya yang saya maksud di sini bukan malfungsi ya. Nanti kalau malfungsi itu fungsinya salah atau fungsinya terganggu, nah, atau tidak seperti yang diharapkan. Kalau ini gagal ya. Nah, gagal itu nanti yang kita bahas nanti adalah apa risikonya? Ya, risikonya sebenarnya cuma dua intinya ya, rentan terhadap infeksi dan rentan dengan kemunculan tumor. Nanti kita bahas secara rinci ya masing-masingnya seperti apa ya. Nah, kita mulai dengan pembahasan pertama ya. Pendahuluan ya. Jadi kalau sistem imun kita itu fungsinya gagal, tentu itu akan memberikan dampak yang besar bagi tubuh kita ya. Sebenarnya banyak sekali macamnya ya. Karena fungsinya seperti yang kita jelaskan kemarin ya, maka itu terganggu kalau terjadi kegagalan dari fungsi sistem imun ya. Cuma untuk memudahkan kita mempelajarinya ya, maka efek kegagalan dari fungsi sistem imun itu pada umumnya ya cuma dua itu, kerentanan terhadap infeksi dan munculnya tumor ya. Saya ulang lagi, yang saya maksud di sini adalah gagal ya, bukan malfungsi ya. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai kerentanan terhadap infeksi. Kalau fungsi sistem imun itu adalah menghilangkan penyakit, mencegah patogen masuk, maka kalau sistem imun itu gagal, maka patogen itu mudah masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, kalau sistem imun gagal itu, maka sistem imun kita menjadi lemah ya. Sistem imun yang lemah itu sering disebut dengan istilah immunocompromised ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pasien dengan HIV/AIDS ya. Kenapa pasien AIDS itu kok terjadi kerentanan terhadap infeksi? Karena kita tahu bahwa virus HIV itu, penyebab AIDS itu, dia akan menyerang sel-sel imun atau imunosit yang mengandung atau mengekspresikan CD4, molekul CD4 di permukaan membrannya. Siapa? Salah satunya adalah sel T limfosit ya. Nah, kalau sel T limfositnya itu terinfeksi oleh HIV/AIDS, maka banyak sel T itu yang rusak dan mati ya, sehingga terjadi penurunan jumlah sel limfosit T, sehingga imunitas adaptifnya akan terganggu. Nah, itu contoh yang pertama ya. Sebab yang kedua misalnya adalah penyakit metabolik, misalnya diabetes mellitus ya. Kenapa kok pada pasien gula itu terjadi penurunan sistem imun kita ya? Kenapa kok pada pasien DM itu terjadi immunocompromised? Banyak sekali faktornya ya. Salah satunya adalah diabetes mellitus itu ya, dia akan terjadi gangguan fungsi sel limfosit ya, terjadi gangguan fungsi sel neutrofil, terjadi gangguan dari mekanisme antioksidan ya. Nah, sehingga itu akan menurunkan fungsi sistem imun ya, karena kalau sel limfositnya itu fungsinya berkurang ya, otomatis terjadi gangguan dari imunitas adaptif. Kalau terjadi penurunan fungsi dari sel neutrofil ya, otomatis terjadi gangguan fungsi dari sistem imun alamiah. Nanti kita bahas di belakang-belakang nanti ya, ada pada saat pembagian sistem imun alami dan adaptif ya. Kenapa kok terjadi neutrofilnya itu terganggu fungsinya ya? Salah satunya adalah ada beberapa teori ya. Salah satunya itu adalah ketika seorang itu kadar gulanya tinggi dalam waktu yang panjang,
maka gula darah itu akan bisa masuk ke dalam sel, ya. Termasuk di dalamnya adalah sel-sel imun, ya, neutrofil misalnya. Kalau sel-sel imun itu kemasukan gula, ya, dan sudah melebihi dari apa yang dibutuhkan, ya, maka gula itu akan dirubah menjadi sorbitol atau poliol, ya. Nah, sifat dari zat ini adalah dia lebih cenderung untuk menyerap air, ya, sehingga mengganggu fungsi dari sel neutrofil. Itu contohnya. Nah, sekarang yang kedua adalah penggunaan obat-obat yang bersifat imunosupresif, ya. Misalnya apa? Misalnya penggunaan kortikosteroid, ya. Ya, kortikosteroid itu bisa mengganggu fungsi dari makrofag, mengganggu fungsi dari sel dendritik, gitu ya, sehingga dia akan terjadi gangguan sistem imun yang alami, ya. Kalau sel dendritiknya itu terganggu, maka nanti imbasnya juga sistem imun yang adaptif juga akan terganggu, karena sel dendritik itu dia sebagai APC yang profesional. Demikian juga dengan makrofag, gitu ya. Nah, yang keempat adalah malignansi atau keganasan, ya. Seorang yang mengidap penyakit kanker itu bisa rentan terhadap infeksi karena kondisi yang imunokompromis, ya. Kenapa? Ya, banyak hal, ya. Salah satunya adalah misalnya, ya, terjadi gangguan sistem imun alamiah. Sebagai contoh, seorang yang dengan misalnya melanoma, misalnya kanker kulit misalnya, ketika tumornya itu berkembang biak, nah, maka integritas dari kulit itu bisa terlampaui, ya, tergeser, terbuka, ya, sehingga kuman bisa masuk. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi, ya, sehingga dia rentan terhadap infeksi. Contoh lain adalah infeksi payudara, tumor payudara, ya, breast cancer, karsinoma mame, ya. Pada kondisi tertentu maka dia bisa merebak keluar, ya, sehingga dia juga merusak sistem imun alaminya, ya, sehingga bisa mudahkan masuknya kuman, gitu. Orang-orang yang terkena tumor itu juga biasanya mendapatkan terapi yang sifatnya kemoterapi, ya, itu juga mengganggu sistem imun kita, ya. Karena apa? Karena banyak sel-sel imun yang mati juga, gitu. Kemudian orang-orang atau penerima transplantasi organ, ya. Kalau orang itu menerima transplantasi organ, ya, agar organ yang diterima itu tidak ditolak, ya, maka diberikan obat-obatan yang sifatnya imunosupresif. Nah, itu tentu kalau diberi obat yang sifatnya imunosupresif juga akan terjadi imunokompromis, sehingga dia rentan infeksi, gitu. Penuaan, ya. Orang yang menua itu terjadi gangguan sistem imun yang disebut dengan imunosenesensi, ya. Kalau dia menua, ya, contohnya itu sel-sel Langerhans di kulitnya itu berkurang jumlahnya, ya. Kemudian rasio sel T CD4 dengan CD8 jadi terbalik, gitu, ya. Organ timesnya, organ yang dipakai untuk menyekolahkan atau mendidik sel-sel limfosit, ya, itu juga mulai involusi, ya, sehingga pasien dengan penuaan itu terjadi imunokompromis atau sistem imunnya itu lemah, ya. Kalau lemah dia akan mudah terinfeksi, ya. Kemudian malnutrisi, ya. Malnutrisi itu gangguan gizi, ya. Orang yang kurang gizi, kalau orang itu terinfeksi, ya, maka dia mengaktifkan sistem imun alami maupun adaptif, gitu, ya. Salah satu contoh yang adaptif itu nanti adalah terbentuknya antibodi. Antibodi itu protein, ya. Kalau seseorang itu malnutrisi, kekurangan kalori protein misalnya, ya, kalau dia proteinnya kurang, maka produksi antibodinya tentu juga akan berkurang, ya. Nah, sebab-sebab tadi, ya, yang kami sebutkan tadi itu hanya contoh, ya, yang bisa menyebabkan seorang itu sistem imunnya lemah,
ya, imunokompromis, ya, sehingga akan terjadi gangguan imunitas adaptif maupun alami. Nah, mudahnya gangguan imunitas alami itu membuat mikroorganisme lebih mudah masuk, ya. Sedangkan gangguan imunitas adaptif itu membuat tubuh kesulitan untuk mengeliminasi mikroorganisme. Ya, nanti kita akan bahas di bab pembagian sistem imun, ya. Nah, jadi yang kita pegang dulu ini dulu. Jadi gangguan imunitas alami itu membuat mikroorganisme lebih mudah masuk ke tubuh kita. Tadi saya contohkan ketika kulit kita robek, ya, karena terinvasi oleh tumor misalnya, maka terjadi gangguan imunitas alami, mikroorganisme bisa mudah masuk, ya. Sedangkan kalau gangguan imunitas adaptif, maka tubuh kesulitan mengeliminasi mikroorganisme. Contohnya HIV tadi, sel T-nya yang terinfeksi dan banyak yang mati, sehingga sulit untuk mengembangkan imunitas adaptif sehingga lebih mudah terkena infeksi. Nah, kita bahas akibat yang kedua, yaitu adalah rentan terkena tumor, ya. Orang yang terkena imunokompromis, orang yang gagal sistem imunnya, fungsi sistem imunnya itu, dia bisa terkena tumor. Cuma kenapa orang yang sistem imunnya itu lemah, imunokompromis, itu kok bisa muncul tumor? Ada beberapa teori, ya. Teori yang pertama itu adalah teori imunokompromis, ya. Teori ini mengatakan bahwa kalau seseorang itu daya tahannya lemah, ya, fungsi sistem imunnya terganggu, gagal, maka dia bisa terkena virus, infeksi virus, ya, mudah terkena virus. Kalau dia terkena virus, maka virus itu bisa menyebabkan terjadinya kanker, misalnya hepatoseluler karsinoma atau kanker hati, ya. Nah, ini punya kelemahan, ya, tentu saja, ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya nyatanya tidak semua kanker itu disebabkan oleh infeksi virus, gitu. Nah, sehingga muncul teori kedua, teori immunosurveillance, ya. Menurut teori immunosurveillance ini, ya, kalau ada sel-sel tubuh kita yang mengalami transformasi ganas, ya, atau berubah sifatnya jadi sel kanker misalnya, maka ada sel-sel tubuh kita yang berpatroli, misalnya sel NK. Nah, sel natural killer ini nanti kita bahas lagi di bab sel-sel penyusun sistem imun, ya. Nah, sel NK ini dia bisa berpatroli, nanti dia bisa mengenali sistem sel-sel tubuh kita yang mengalami keganasan, ya, yang mengalami perubahan ganas atau transformasi ganas, sehingga dia akan dibunuh oleh sel NK. Nah, kalau sistem imunnya itu terganggu, maka sel NK-nya ini nggak bisa patroli, ya, tidak bisa surveillance, ya, sehingga tumornya akan tumbuh, ya. Nah, teori yang berikutnya adalah teori immunoediting, ya, teori immunoediting. Nah, teori immunoediting ini intinya dia menjelaskan ada tiga fase, ya. Fase pertama itu adalah fase ketika sel-sel normal itu mengalami gangguan, ya, sehingga dia membentuk transformasi ganas atau berubah menjadi sel tumor. Ketika dia berubah jadi sel tumor, maka dia akan dieliminasi oleh sel NK, sehingga dia akan hancur, sehingga pertumbuhan tumornya bisa dihambat. Nah, ini disebut dengan fase eliminasi. Nah, suatu ketika sel-sel tumornya itu mengalami perubahan terus-menerus, ya, maka terjadi pertumbuhan sel tumor dengan pengerusakan sel tumor oleh sel NK itu dalam tahap yang seimbang, ya, antara yang dimatikan oleh sel NK dengan pertambahan sel tumor itu jumlahnya seimbang. Nah, ini bisa ditahan, ya, tidak menjadi tumor yang bertambah besar terus, gitu, ya.
Nah, suatu ketika terjadi mekanisme escape atau kemampuan sel tumor untuk menghindari sel NK. Nah, kalau sudah begini maka sel NK-nya tidak bisa mengatasi dari sel tumornya ini, sehingga muncullah tumor itu. Nah, kalau ini ya menunjukkan bahwa harus ada keterlibatan sel T menurut teori imunotoleransi ini ya. Nah, pada kenyataannya hewan coba yang dihilangkan timesnya itu dia masih bisa terkena tumor gitu ya. Nah, sehingga muncul teori imunotoleransi ya, teori imunotoleransi. Menurut teori imunotoleransi itu, kenapa kok tumbuh kanker ya? Kenapa kok tumbuh kanker? Itu karena sel-sel imun kita itu toleran atau membiarkan sel-sel tumor itu tumbuh gitu ya, sehingga terjadi imunotoleransi. Nah, masing-masing teori itu tidak sempurna menjelaskan setiap aspek dari pertumbuhan tumor, sehingga muncullah teori heterogen. Nah, teori heterogen itu ya campuran antara keempat teori itu. Yang ingin kami sampaikan adalah secara epidemiologi bahwa orang yang imunokompromis itu angka kejadian tumornya atau kejadian kansernya lebih tinggi daripada pasien-pasien atau orang-orang dengan sistem imunnya baik atau imunokompeten. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, bahwa kalau sistem imun itu gagal fungsinya, maka dia akan mudah terkena infeksi atau dia akan rentan terkena tumor ya. Saya kira demikian. Nanti kalau ingin berkomentar atau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.